Lagi teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan di mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi ya, di pertemuan ke-13 dan minggu depan adalah pertemuan kita yang terakhir. Oke, paradigma yang keberapa ini ya? Ini adalah paradigma humanistik dan kognitif ya. Ini sudah mulai beranjak ke arah modern. Minggu depan kita akan bahas paradigma kalau nggak salah psikologi kontemporer. Jadi psikologi yang sudah modern, yang sudah mulai di abad 20-an. Oke, kita langsung aja apa itu paradigma humanistik dan kognitif. Kita di awal belajar tentang kemunculan Sigmund Freud ya, ada Sigmund Freud, ada psikoanalisis ya kan. Nah, ini kita sebutnya dengan the first force ya. First force. Jadi yang pertama kali penemuan pertama kali tentang kepribadian ya, tentang psikologi. Nah, itu dimulai oleh psikoanalitik. Kemudian kalau kamu lihat di bagian ini adalah alur di mana bagaimana tokoh-tokoh ini saling mempengaruhi seperti Sigmund Freud. Sigmund Freud ini memiliki teori tentang ini, kemudian mempengaruhi Anna Freud yang yaitu anaknya sendiri, kemudian mempengaruhi Erik Erikson, Otto Rank, Alfred Adler, Carl Jung sama Karen Horney, Erich Fromm. Nah, ini tokoh-tokoh ini yang akan membawa kepada beberapa bidang ilmu psikologi seperti Erik Erikson ini membawa kepada developmental psychology atau yang disebut psikologi perkembangan. Otto Rank itu juga membawa kepada psikologi sosial seperti Erik Erikson. Adler pun begitu, membawa ke bidang psikologi sosial, mengawali gitu ya, seperti dasar dari terbentuknya bidang-bidang ilmu itu. Kemudian teori dari Karen Horney dan Erich Fromm itu membawa ke arah humanistic psychology yang akan kita bahas hari ini. Sedangkan Carl Jung ini membawa kepada transpersonalisme. Oke, nah ini yang disebut the first force karena dia yang mengawali, dia yang membentuk terbentuknya psikologi pertama kali, the first force gitu ya. Karena Sigmund Freud sendiri ini kan kita sebut sebagai bapak psikoanalitik ya, dan dia juga terpengaruh mendapat pengaruh dari Plato dan tokoh-tokoh lainnya yaitu seperti tokoh-tokoh filsafat lainnya. Oke, nah kalau kita ngomong the first berarti ada yang second. Nah, berarti yang second ini adalah yang behavioral. Kalau kalian masih ingat dengan behavioral, ada Ivan Pavlov, ada Bandura. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di the second force. Jadi Ivan Pavlov ini juga mempengaruhi banyak orang juga seperti Watson dan McDougall. Kemudian juga dengan Albert Bandura, Clark Hull, Julian Rother, Raymond Cattell, Hans Eysenck dan sebagainya. Nah, ini yang membawa juga kepada bidang ilmu lainnya seperti bidang ini behaviorisme yang pasti ya. Kemudian kognitif behaviorisme, ada yang radikal behaviorisme, ada juga yang fokus pada trait ini, personality trait. Ini empat tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam merumuskan tentang kepribadian seseorang ya, dengan alat ukurnya yang sudah sering dipakai sampai saat ini. Oke, kalian kalau mau lebih lebih advance gitu ya mempelajari tentang tokoh-tokoh ini, bisa lihat di materi saya di psikologi kepribadian. Di kakak tingkat kalian itu sedang mempelajari tentang psikologi kepribadian 2 yang isinya tentang para tokoh ya, teori-teori kepribadian dari para tokoh. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau ada first, second, berarti ada yang third. Nah, third ini adalah yang kita yang bahas hari ini, yang dimana humanistik ya, humanistic personality theory. Jadi ini yang akan semakin mengarah, semakin sering digunakan dalam
kehidupan saat ini. Karena psikoanalitik itu sudah cukup lama ditinggalkan, bukan cukup lama ditinggalkan ya, artinya uh, banyak teori-teori yang memperbaharui sehingga uh, kadang-kadang psikoanalitik kurang applicable di kehidupan saat ini. Oke, nah apa sih humanistik itu? Oke, kita bahas dulu. Nah, ini tadi yang the third force psychology, yaitu yang ketiga gitu ya. Kemunculan yang ketiga. Kemudian humanistik ini sebenarnya cukup bertentangan dengan behaviorisme dan psikoanalisa. Ingat kalau psikoanalisa berfokus pada masa lalu, sedangkan behaviorisme terlalu fokus pada reinforcement, stimulus, respon dan sebagainya ya. Lebih melihat manusia sebagai suatu motor, suatu robot, dimana kalau ada stimulus pasti responnya seperti itu. Itu adalah behaviorisme. Nah, sedangkan humanistik ini sangat jauh berbeda dan sangat jauh fleksibel. Kalau kita lihat ini adalah karakteristiknya. Humanistik ini menekankan pada masalah-masalah kemanusiaan dan lebih berpusat pada masalahnya, bukan pada metodenya. Kalau behaviorisme kan berpusat pada metodenya. Nah, humanistik ini mempelajari manusia secara mendalam, melihat manusia seperti manusia. Ini jauh lebih filsafat ya. Kemudian mempelajari manusia yang aktif dan bebas memilih. Kalau kamu ingat psikoanalisa, Freud mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu ya akibat dari masa lalunya. Jadi manusia tidak punya kehendak bebas, tidak punya kemampuan, tidak punya pilihan untuk menentukan masa depannya. Karena semua itu adalah akibat dari masa lalu. Dan behaviorisme juga begitu. Itu adalah akibat dari stimulus yang ada di lingkungan, stimulus yang muncul, sehingga kita tidak punya kebebasan untuk memilih. Namun humanistik ini jauh lebih bebas. Membuat manusia jauh lebih berpikir kreatif dan jauh lebih membuat manusia berpikiran terbuka dan untuk bebas memilih apapun yang ada di hadapannya. Nah, dan paradigma humanistik ini melihat manusia secara unik, jadi tidak ada yang sama. Oke, kita lihat dari Abraham Maslow, tokoh humanistik yang pertama ya. Maslow ini menganggap manusia sebagai suatu totalitas yang integral, di mana itu individu itu harus mempelajari sebagai keseluruhan dan terorganisasi. Artinya begini, kita tidak bisa melihat manusia seperti hanya tadi stimulus dan respon, tapi kita lihat ada proses yang terjadi, ada pengalaman-pengalaman yang terjadi. Ada masa lalu ya, tetap ada masa lalu, dan bagaimana hari ini dia saat ini dia memiliki pandangannya seperti apa, kemudian masa depannya seperti apa. Kurang lebih seperti Gestalt. Kalau kalian masih ingat Gestalt, melihat secara holistik, gitu. Kita kalau menurut Maslow, individu itu berperilaku itu kita harus lihat secara keseluruhan. Ada motivasi-motivasi yang membentuk individu tersebut. Maslow ini mengkritik Skinner tentang ketidakrelevanan penyelidikan dengan hewan karena menurut Maslow ya manusia itu tidak bisa disamakan dengan hewan karena manusia itu adalah makhluk yang unik. Kemudian Maslow juga bilang bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Kejahatan yang terjadi pada manusia atau perilaku kejahatan yang terjadi pada manusia itu adalah karena hasil lingkungan, bukan bawaan, bukan turunan, bukan genetik. Jadi itu karena hasil lingkungan. Dan Maslow ini juga menekankan pada kesehatan psikologis. Nah, Abraham Maslow ini merumuskan sebuah hierarki ya. Karena menurut Maslow, psikologi itu seharusnya fokus pada orang-orang yang sehat mental dan sudah sampai puncak prestasi. Kalau kamu ingat di psikologi positif kita kan sudah mulai fokus pada yang sehat mental ya. Nah, bagaimana mengoptimalkan individu.
Nah, ini adalah hierarki yang dirancang oleh Maslow. Ada 5 tahap, di mana Maslow mengkategorikan atau melihat langkah-langkah dalam kehidupan manusia. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ini adalah yang satu dan kedua, yang ungu dan hijau ini adalah basic needs atau kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Ada kalau yang ungu ini kebutuhan paling mendasar adalah fisiologikal atau kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, hangat ya, kehangatan, kemudian istirahat. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua itu adalah safety needs atau kebutuhan rasa aman, akan rasa aman. Seperti security, safety, keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Ini biasanya ada hubungannya dengan kebutuhan akan rumah dan sebagainya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kemudian setelah basic needs kita sudah terpenuhi, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke tahap psychological needs, yaitu ada belongingness dan kebutuhan akan rasa kasih sayang dan kebutuhan akan memiliki. Kemudian ada next step satu lagi, kebutuhan berikutnya adalah self esteem. Ada kebutuhan untuk keberhasilan. Nah, yang puncaknya itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kita akan berfokus, perilaku kita akan jauh lebih berfokus pada bagaimana mengaktualisasikan diri kita masing-masing. Oke, kita lihat di sini ya. Ada poin di sini. Ketika hierarki tidak terpenuhi berurut dari bawah ke atas, maka akan timbul gangguan. Jadi harus dilewati dengan baik. Selalu dilewati dengan fisiologis dulu. Sekarang bagaimana kamu bisa mencintai seseorang ketika kamu belum terpenuhi rasa laparmu? Ya. Bagaimana kamu bisa fokus pada rasa aman ketika fisiologismu belum terpenuhi? Kita kasih contoh di sini. Ya. Fisiologis itu seperti kebutuhan makan, minum, gula, garam, protein dan sebagainya. Istirahat, begitu pula dengan seks. Seks itu adalah kebutuhan fisiologis ya. Nah, kemudian rasa aman itu adalah stabilitas, keamanan, proteksi, struktur, keteraturan, bebas dari rasa takut dan cemas. Kalau kamu masih lapar, kamu orang yang masih susah dalam mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fisiologis, kamu akan jarang sekali akan memikirkan tentang kebutuhan kasih sayang. Kamu jarang memikirkan tentang asuransi, ya kan? Kamu tidak akan mau mengambil asuransi kalau sebenarnya kebutuhan fisiologismu pun belum terpenuhi. Kamu belum puas dengan kebutuhan fisiologismu. Sehingga kamu akan bekerja itu lebih fokus pada untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ya, ada kan orang yang bekerja untuk dapat penghargaan. Berarti dia sudah melewati tahap-tahap ini. Ya kan? Dia sudah tidak memikirkan pertemanan dan sebagainya, tidak memerlukan kasih sayang dari teman karena sudah mendapatkannya. Dia sudah merasa terpuaskan dengan kebutuhan cinta dan memiliki karena dia sudah mendapatkan keluarga, sudah mendapatkan teman yang cocok dan sebagainya. Sehingga dia beranjak kepada kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Sehingga dia bekerjanya itu fokus jauh lebih pada pencapaian kerja, pencapaian prestasi dan sebagainya. Nah, ketika tahapan itu tadi yang rasa dihargai sudah terpenuhi juga, dia sudah mendapatkan penghargaan, sudah mendapatkan kepercayaan diri, sudah tercapai begitu ya. Orang akan mencari lagi
mengaktualisasikan dirinya, lebih mengoptimalkan potensinya, lebih mengutamakan kebahagiaannya. Jadi nggak hanya sekarang bekerja berperilaku hanya untuk mendapatkan pengakuan di pekerjaan, tapi untuk kepuasan batin sendiri. Ya. Oke. Sekarang kamu coba kamu lihat di sekitar kamu. Ada uh, para pengemis ya. Para pengemis itu kan tidak butuh untuk ketenaran, ya toh, tidak butuh untuk mengoptimalkan potensinya atau mengoptimalkan hobinya, kemampuannya. Enggak, karena dia fokusnya masih di fisiologis. Dia masih butuh makan, masih butuh minum, sehingga perilaku yang ditunjukkan akan jauh lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Coba, ketika kamu ingin mengerjakan sesuatu, kamu lapar, apakah kamu bisa mengerjakannya dengan maksimal? Tidak bisa, karena kebutuhan fisiologis tadi belum terpenuhi. Jadi, kebutuhan dasar ini harus sangatlah haruslah sangat dipenuhi. Oke. Nah, kalau kita ngomong tadi yang terakhir adalah aktualisasi diri atau self actualization. Nah, itu adalah puncak di mana menurut Maslow individu itu adalah hasil akhirnya atau tujuan akhirnya itu adalah self actualisasi. Nah, karakteristik individu yang self actualization itu adalah mampu membuat judgment ya, membuat pandangan yang tepat, kemudian menerima dirinya sendiri, ada spontanitas, sederhana, alamiah, jadi tidak banyak pura-pura, fokus pada masalah di luar dirinya, nggak bingung dengan dirinya sendiri lagi, sudah selesai dengan masalah dengan dirinya sendiri, mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, memiliki pengalaman puncak, yang artinya dia sudah mencapai itu, sudah mencapai apa yang dia mau. Kemudian hubungan interpersonal yang baik, filosofis dan humoris, dan kreatif. Oke, itu dari Maslow. Sekarang kita ke Rollo May. Rollo May ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, eksistensi lebih diutamakan daripada esensi. Rollo May ini lebih mempertimbangkan atau lebih menekankan tentang eksistensi, keberadaan ya. Kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Jadi nggak ada istilahnya subjek dan objek, yang ada ya diri mereka gitu ya. Ketiga, orang mencari makna bagi kehidupan mereka, eksistensi ya. Kenapa sih kamu berada di sini? Kenapa kamu eksis ada di dunia ini? Nah, menurut Rollo May, itu kita harus sebagai manusia, kita harus mencari makna dalam kehidupan kita. Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita berada di dunia ini? Kenapa kita harus dihadapkan dengan pengalaman ini? Kenapa kita harus dihadapkan dengan cobaan atau kegagalan seperti ini? Nah, itu menurut May. Harus mencari makna, bukan hanya oh ya sudah ini memang takdir, bukan. Tapi kita harus mencari makna. Kenapa kita harus dihadapkan dengan situasi seperti ini? Yang keempat, eksistensialis berpendapat bahwa pada akhirnya kita masing-masing bertanggung jawab untuk siapa kita dan menjadi apa kita. Tidak seperti psikoanalisis dan behaviorisme, di mana yang menjadi tanggung jawab atau menjadi tonggak atau menjadi penentu dalam sikap seseorang itu adalah orang lain. Kalau dari psikoanalisa adalah masa lalu dan lingkungan yang orang tua ya kan yang berpengaruh. Kemudian kalau dari behaviorisme adalah lingkungan. Nah, tapi kalau dari eksistensialis atau dari teori eksistensial, itu yang bertanggung jawab adalah kita sendiri, karena kita yang menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan orang. Kenapa kita bisa gagal
Kenapa kita bisa dapat nilai jelek? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, ya. Kemudian yang kelima, eksistensialis pada dasarnya anti teoretikal. Artinya tidak merumuskan individu, tidak merumuskan manusia. Karena ketika menggunakan teori, bagi mereka ya, ketika menggunakan teori akan menganggap sebagai merendahkan orang dan membuat mereka sebagai objek penelitian, ya kan. Kalau kita ngomongin teori pasti ya dengan objek penelitian. Nah, dalam Rolome, dalam teorinya itu ada 3 poin penting dalam individu. Yang pertama itu adalah Umwelt. Karena Rolome dari Jerman ya, kalau nggak salah dari Jerman. Jadi istilahnya masih menggunakan bahasa Jerman. Jadi Umwelt, Mitwelt, sama Eigenwelt. Kalau Umwelt yang kuning itu adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya. Mitwelt itu adalah hubungan antara individu dengan individu lainnya. Lingkungan ini artinya ya lingkungan fisik ya, seperti alam dan sebagainya. Kemudian kalau Eigenwelt itu adalah hubungan individu dengan dirinya sendiri. Jadi menurut Rolome, individu itu harus memiliki ini. Nggak mungkin individu hanya fokus pada dirinya sendiri, dan nggak mungkin individu hanya punya hubungan dengan lingkungannya atau individu lain. Jadi semuanya harus ada. Nah, konsep dasar dari Rolome itu adalah satu, bahwa manusia itu being in the world gitu ya. Pada dasarnya manusia itu ada persatuan dengan lingkungannya. Being in the world. Jadi kamu itu adalah satu kesatuan dalam lingkungan. Tidak berdiri sendiri di dalam dunia ini, gitu ya. Makanya ini disebut ada tadi 3 bentuk being in the world. Ada Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt. Kemudian ada konsep yang kedua, yaitu adalah tentang ketidakberadaan atau non-being, adalah kehampaan ya. Kesadaran pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkan, yaitu ketiadaan yang seringkali mendorong manusia untuk hidup secara defensif dan menerima sedikit dari kehidupan. Manusia itu sadar, jadi menurut Rolome, manusia itu sadar bahwa ada sesuatu hal yang menakutkan, yaitu kematian, ya, ketidakberadaan, non-being, sehingga manusia itu berusaha mendorong dirinya sendiri untuk bisa hidup survive di dalam kehidupan ini. Oke. Nah, berikutnya Carl Rogers. Carl Rogers ini teorinya atau praktek dari teorinya ini sudah cukup digunakan dalam konseling. Dengan konseling untuk untuk segala macam masalah, jauh lebih banyak dan fokusnya pada si kliennya. Memfokuskan pada kebutuhan aktualisasi diri dan ada unconditional positive regard, di mana kita ada penghargaan yang positif kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri tanpa syarat. Jadi ya kita menghargai seseorang, kita menghargai diri kita sendiri ya karena kita apa adanya. Bukan karena oh kamu cantik ya karena kamu saya kasih karena kamu berperilaku baik. Enggak. Jadi ya kamu cantik. Tidak perlu ada syarat-syarat lainnya. Nah, Carl Rogers ini juga menciptakan client center terapi. Fokus pada masa sekarang dan berpusat pada diri sendiri. Nah, menurut Rogers itu kepribadian yang sehat itu adalah kepribadian bukan merupakan suatu keadaan ada, tapi merupakan proses. Jadi nggak mungkin kita bilang kita ini memiliki pribadi yang sehat, kita punya, nggak, tapi kita proses ya. Proses menuju ke pribadi yang sehat. Karena menurut Rogers, aktualisasi diri tidak akan pernah selesai. Aktualisasi diri itu merupakan proses. Sukar dan kadang menyakitkan. Ya, karena apa? Karena kita akan berbenturan dengan
situasi di sekitar kita. Kemudian proses aktualisasi tidak selalu menyenangkan, selalu banyak tantangan yang memerlukan keberanian untuk tetap ada, tetap eksis gitu ya. Orang yang mencapai aktualisasi diri akan benar-benar menjadi diri sendiri, bukan topeng, bukan tempat menyembunyikan diri mereka yang sesungguhnya. Kadang kan kita menggunakan topeng kita ketika berada di lingkungan ya. Ketika berada di kampus kita menggunakan topeng lain. Ketika berada di rumah kita menggunakan topeng lain. Kita tidak menunjukkan jati diri kita sebenarnya. Kenapa kita menggunakan topeng? Kalau menurut Roger karena kita tidak mencintai diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, sehingga kita menggunakan topeng yang bisa diterima oleh orang lain. Oke, berikutnya George Kelly. Kelly menolak untuk menerima sesuatu secara hitam putih, benar atau salah. Kelly ini juga menolak kebenaran yang bersifat absolut, yaitu artinya begini. Kebenaran itu tidak pasti, jadi selalu ada perubahan-perubahan. Ya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Kelly ini juga mengakui berbagai peristiwa yang menimpa individu dan dia memandang teorinya sendiri hanya sebagai teori semata. Jadi bisa jadi menurut Kelly, bisa jadi teori yang dia gunakan, teori yang dia rumuskan itu bisa jadi akan berubah karena tergantung peristiwa yang dialami oleh individu. Bisa jadi tidak sesuai dengan individu tersebut. Sehingga Kelly ini mengatakan bahwa merasa bebas untuk menantang pandangan yang dianggap orang lain sebagai fakta. Jadi kalau kita sebagai individu kadang-kadang kita sedikit berdebat ketika ada orang lain yang berbeda pendapat. Orang lain mengatakan bahwa ini adalah faktanya. Karena menurut Kelly tadi ya, kebenaran itu bersifat absolut. Bisa jadi dengan sudut pandang yang berbeda, itu adalah pandangan yang berbeda pula gitu. Nah, Kelly juga mengatakan bahwa manusia itu juga memiliki frustasi dan tantangan. Dan manusia juga merasakan adanya ancaman dan kenikmatan dalam mengeksplorasi hak-hak yang belum diketahui. Kelly ini cukup bebas ya, cukup bebas dalam melihat individu. Melihat mengasumsikan manusia. Kelly melihat bahwa ada alternatif konstruktif di mana ada kita dalam menghadapi suatu peristiwa, kita itu pasti akan melihat dua pilihan gitu ya, melihat dua pilihan. Ini apakah benar atau salah, berguna atau tidak, hitam atau putih tadi ya. Nah, Kelly menekankan pada pengukuran tentang menggunakan konstruk. Konstruk itu adalah istilahnya konstruk itu adalah sebuah konsep ya, konsep. Sebagai konsep teoritis sebagai semacam objek nyata dalam kepala orang. Ini agak filosofis ya. Nanti kita akan bahas lagi di psikologi kepribadian. Kemudian ini. Nah, ini aja. Kita lihat di sini saja. Pandangan tentang individu. Ciri utama kehidupan sehari-hari adalah upaya kita mengembangkan ide yang memungkinkan kita untuk memprediksi peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kelly ini mengatakan bahwa kita ini seperti ilmuwan, kita bisa menganalisa, ya kan? Kita bisa melihat, memikirkan kira-kira solusinya seperti apa, kira-kira pilihannya apa saja. Kalau saya memilih pilihan A, resikonya apa? Kalau saya memilih B, resikonya seperti apa? Nah, manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir secara konstruktif, berpikir ulang bagaimana memandang dunia. Nah,
Individu secara aktif memikirkan proses berpikir mereka sendiri. Kemampuan berpikir ini menjadikan manusia bebas sekaligus terbatas. Sistem konstruk personal ini adalah istilah atau nama teori yang dipakai oleh Kelly ya. Memberikan manusia kebebasan untuk memutuskan dan membatasi tindakan. Oke, humanistik sudah, meskipun tokohnya cukup banyak ya, nanti akan dibahas di psikologi kepribadian. Oke, kita lanjut ke paradigma kognitif. Paradigma kognitif ini sebenarnya cukup menentang atau mengkritik psikologi behaviorisme. Karena ada faktor kognitif dalam perilaku manusia, nggak hanya sekedar stimulus dan respon tadi. Nah, topik-topik yang dipelajari dalam paradigma kognitif itu adalah kesadaran, penalaran, atensi, persepsi, memori, belajar bahasa, kecerdasan, decision making, problem solving, dan sebagainya. Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya psikologi kognitif. Yang pertama faktor internal, yaitu dari tokoh Ebbinghaus, Stallman, dan Piaget. Kemudian yang faktor eksternal itu adalah teknologi informasi dan komputer. Ada 3 hal yang membedakan kognitif dengan behaviorisme. Yang pertama, kognitif ini concern pada proses mental atau proses berpikir yang mempengaruhi tingkah laku, bukan lingkungan. Kalau behaviorisme kan lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku, tapi kalau kognitif, paradigma kognitif lebih fokus pada proses mental atau proses berpikir. Nah, yang kedua, kognitif berusaha menjelaskan bagaimana pikiran mengorganisir dan menstrukturkan pengalaman. Yang ketiga, manusia bukan pasif, melainkan aktif dan kreatif untuk merekayasa lingkungan. Jadi, menurut paradigma kognitif, kita bisa merekayasa lingkungan, kita bisa memilih, kita punya proses berpikir tadi untuk menentukan sikap, menentukan tingkah laku kita. Pikiran dan keyakinan seseorang menjadi kunci memahami tingkah laku. Ingatan, pikiran, dan keyakinan seseorang menjadi kunci memahami tingkah laku. Ingatan, pikiran, dan keyakinan. Ya, 3 hal itu yang menjadi kunci dalam memahami tingkah laku seseorang. Ketika mengalami masalah, penekanannya bukan hanya pada ada masalah dengan pikiran Anda, tetapi juga berusaha mengungkapkan bagaimana cara pandang seseorang mencerminkan bagaimana dunia itu bergerak dan otaknya bekerja. Contoh begini. Pernahkah kamu melihat teman kamu berbicara di belakang kamu? Artinya begini, adakah yang melihat begini, temanmu berbisik-bisik sambil melihat ke arahmu. Nah, kemudian kamu merasa bahwa mereka sedang membicarakan kamu. Nah, ini adalah masalah. Nah, kalau kita menggunakan paradigma kognitif, kita akan berusaha melihat sudut pandang yang lain. Ya, melihat bukan hanya dari sisi emosinya. Kita harus bisa menggunakan proses berpikir kita. Bagaimana otak kita bekerja. Kita berusaha menggunakan otak kita, melihat dari sudut pandang yang berbeda, menelaah, menganalisa. Gitu. Teori kognitif tidak mempelajari proses yang terjadi dalam alam bawah sadar dan ketidaksadaran. Kita nggak ngomongin alam bawah sadar dan ketidaksadaran dalam paradigma kognitif ya. Oke, sebelum ke Bandura, kita balik lagi ke tadi contoh. Ketika kamu melihat teman kamu berbisik-bisik dan kamu merasa mereka sedang membicarakan kamu, nah ini ada keyakinan yang salah. Ada keyakinan yang salah bahwa kan tidak ada faktanya ya kan. Nah, makanya kamu perlu menggunakan proses mental kamu, menggunakan otak kamu untuk berpikir bahwa faktanya apa sih? Apakah ada kata-kata yang terucap dari mereka tentang kamu? Kalau tidak ada, itu kan bukan berarti mereka sedang membicarakan kamu. Nah, ada keyakinan-keyakinan yang salah tentang mempersepsikan yang terjadi di lingkungan. Kita lanjut ke Albert Bandura. Albert Bandura ini adalah istilahnya adalah socio-behaviorism. Jadi prinsip behaviorisme tapi
ditambahkan atau dengan mengikut sertakan faktor kognitif dan pengaruh sosial. Nah, teorinya disebut sosial kognitif. Jadi lebih meneliti tingkah laku manusia pada konteks interaksi sosial. Menekankan pentingnya reward dan reinforcement untuk memperoleh dan memodifikasi tingkah laku. Tidak melupakan peran kognisi manusia dalam respons stimulus eksternal. Jadi tidak seperti yang dilakukan Pavlov dan kawan-kawan yang hanya mengutamakan bahwa responnya secara otomatis begitu ya. Respon dalam bentuk tingkah laku tidak secara otomatis ditimbulkan oleh adanya stimulus eksternal karena tapi ada proses kognisi. Ya. Individu dapat belajar atau merubah tingkah laku tanpa harus mengalami sendiri. Jadi dengan melihat orang lain, ya kan? Melihat orang lain kamu bisa membuat tingkah laku baru. Jadi misalnya begini, ketika kamu melihat ada orang lain yang kena tilang gara-gara tidak menggunakan helm. Nah, kamu belajar mengubah tingkah lakumu yang dulu kamu suka tidak pakai helm, kemudian melihat situasi tersebut, akhirnya kamu belajar bahwa kalau saya tidak pakai helm, saya akan ditilang. Nah, setelah kejadian itu, setelah kamu berpikir bahwa ada proses seperti itu, kamu akan menggunakan helm. Nah, ini yang disebut Bandura, individu dapat belajar merubah tingkah laku tanpa harus mengalami sendiri. Vicarious reinforcement, ini yang menurut Bandura adalah proses belajar dapat terjadi karena mengamati tingkah laku. Oh, ini yang tadi yang saya ceritakan tadi ya, orang lain dan melihat konsekuensi yang ditimbulkan. Memodifikasi tingkah laku melalui metode modeling berdasarkan prinsip vicarious learning. Vicarious learning itu ya vicarious reinforcement ya, menggunakan vicarious reinforcement. Lalu self-efficacy, itu adalah perasaan atau persepsi seseorang mengenai harga diri dan kompetensinya dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Self-efficacy ini yang menjadi poin penting juga dalam Bandura, bahwa sebenarnya dalam mengatasi masalah dalam hidup seseorang, masalah diri sendiri, masalah dari individu itu adalah menggunakan self-efficacy. Bagaimana dia melihat, memandang dirinya sendiri, memandang kompetensinya. Julian Rother yang terakhir ya. Julian Rother, ini menurut Rother, perilaku tidak terjadi dalam ruang hampa. Rother, Bandura, dan Skinner sepakat bahwa sebagian perilaku bisa dipelajari. Rother nampaknya melihat bagian luar dan dalam suatu organisme, yakni penguatan dan proses-proses kognitif dalam guna menjelaskan perilaku. Jadi ada proses kognitif, ada penguatan atau reinforcement. Kurang lebih seperti Bandura ya, memang Bandura, Skinner kurang lebih sama. Rother menyebut karyanya sebagai teori kepribadian pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial itu nama teorinya ya, untuk menunjukkan kepercayaannya bahwa kita bisa mempelajari perilaku kita melalui pengalaman sosial kita. Kepribadian juga memiliki tingkat stabilitas dan kontinuitas tinggi sebab ini dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Ada pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi kita, ada proses berpikir, ada pengalaman sosial yang mempengaruhi kita. Nah, Rother ini menggabungkan dua kecenderungan tersebut menjadi sebuah teori penguatan dan teori kognitif. Oke, cukup di sini untuk paradigma humanistik dan paradigma kognitif. Minggu depan kita akan bahas yang psikologi kontemporer, psikologi di dunia modern. Dan silakan kalian mengerjakan tugasnya, hanya menjawab 2 poin saja dan dikumpulkan hari apa ya, kalau nggak salah Sabtu. Jadi masih cukup banyak waktunya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan.